Katanya gelombang 1 bisa dapat skor lebih tinggi nih daripada gelombang 2 di UTBK nanti. Yang benar. Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gak kerasa banget sebentar lagi udah mau UTBK 2023. Ingat ya, pendaftarannya itu cuma sampai 14 April 2023 ini. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut UTBK harus dipersiapin dari sekarang dan udah mulai melakukan pendaftaran. Kalau kalian tahu semuanya bahwa ujian UTBK 2023 ini atau SNBT ini itu ada 2 gelombang. Yaitu gelombang pertama di tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei 2023. Kemudian di jeda seminggu lanjut lagi di gelombang kedua itu pada tanggal 22 sampai 28 Mei 2023. Kira-kira gimana nih keuntungannya? Enakan gelombang 1 atau gelombang 2 ya? Ingat ya, ujian UTBK ini hanya bisa dilakukan 1 kali aja. Jadi kalau teman-teman yang udah keterima lewat jalur SNBP sebelumnya, lewat jalur prestasi sebelumnya, itu udah nggak bisa lagi untuk ikut UTBK 2023 kali ini. Jadi UTBK 2023 ini atau SNBT itu menggunakan penilaian yang namanya sistem IRT atau Item Response Theory, di mana teori ini menunjukkan karakteristik setiap soal dan respon dari bagaimana orang lain itu menjawab. Soal tersebut akan dikatakan sulit jika hanya sedikit orang yang menjawab benar di soal tersebut. Sedangkan soal itu dapat dikatakan mudah jika banyak jawaban-jawaban yang benar di soal tersebut. Sehingga bobot soalnya juga akan dianggap sebagai soal yang mudah. Oke, disclaimer buat sahabat GP semua, mau gelombang 1 ataupun gelombang kedua, itu seleksinya akan dilaksanakan secara adil dan merata oleh pihak SNPMB atau lembaga penyelenggara itu sendiri. Jadi kalian tetap harus fokus di kata-kata itu ya. Akan tetapi ada juga nih beberapa keuntungan-keuntungan yang itu bisa jadi akan mempengaruhi skor UTBK kamu di gelombang 1 maupun gelombang kedua. Jadi keuntungan di gelombang pertama ini salah satunya yang pertama yaitu kamu udah selesai lebih dulu sehingga kamu udah gak pusing-pusing setelahnya lagi. Jadi kamu udah lega dan udah bisa selesai dengan lebih cepat. Yang kedua, keuntungannya adalah kamu juga nggak terlalu terpengaruh nih. Ada bocoran kayak apa kayak soal tipenya kayak gimana kayak udah nggak terlalu peduli. Karena pada saat kamu udah masuk ke gelombang ke-1 ini, kamu bener-bener fokus untuk mengerjakan soal-soal UTBK ataupun udah mempersiapkan diri dengan baik sehingga tidak terpengaruh sama hal-hal seperti itu dan bener-bener memfokuskan diri kamu sepenuhnya untuk soal-soal ujian UTBK. Nah, untuk keuntungan yang ketiga ini bisa jadi nilai skor UTBK di gelombang 1 kemungkinan akan lebih tinggi daripada gelombang kedua. Karena yang sebelumnya kakak bilang tentang sistem IRT sebelumnya, bahwa di gelombang 1 sistem IRT-nya itu mengatakan soal tersebut adalah sulit. Otomatis standar soalnya juga pasti tinggi dong. Jadi kalau kamu bener di jawaban soal itu, pasti skor kamu juga tinggi. Kemudian jika soalnya itu sama di gelombang kedua, ada soal dengan tipe sama seperti gelombang 1 yang sulit itu, maka di gelombang kedua udah mulai banyak orang-orang yang menjawab dengan benar. Sehingga pada saat itu tipe soal yang sulit tersebut bobot soalnya akan turun menjadi soal yang lebih mudah. Maka dari itu di gelombang kedua skornya jadi ya udah standar aja gitu, biasa aja. Karena dihitungnya udah banyak orang-orang yang menjawab benar di soal sulit tersebut. Jika seperti itu, kamu harus menstrategikan dengan baik dan menargetkan skor UTBK yang kamu pengenin. Akan tetapi kalau misalkan di gelombang kedua ini tipe soalnya akan jauh berbeda banget sama tipe soal di gelombang pertama, itu mungkin
nggak akan juga berlaku seperti ini. Jadi jauh banget soalnya beda. Jadi misalkan di gelombang pertama ini memang dikatakan sulit, tetapi ternyata di gelombang kedua yang sulit tersebut tidak ada sama sekali tuh. Malah soalnya jauh banget bedanya. Kalau seperti itu, ini nggak berlaku ya. Jadi kamu tetap harus mempersiapkan dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang keuntungan kalau kamu dapet di gelombang kedua. Yang pertama, jika kamu memang setelah mendaftar dan tahu-taunya kamu dapat gelombang kedua, kamu pasti mempunyai waktu belajar yang lebih banyak tuh daripada yang gelombang pertama. Karena kamu punya waktu yang lebih lama daripada gelombang pertama. Mungkin yang gelombang pertama lebih lega, tapi persiapannya memang harus dari sebelumnya kan. Tapi kalau misalkan kamu akhirnya dapat gelombang kedua, kamu masih ada waktu untuk latihan-latihan soal lagi. Atau bahkan kamu masih ada waktu untuk nyobain tryout-tryoutnya dari GP Media nih. Nah, dari tryout-tryout itu, kamu dapat melatih materi-materi UTBK. Karena di tryoutnya GP Media itu pakai tipe soal yang sesuai dengan yang ada di websitenya SNPMB. Kalian bisa langsung aja klik ke gepmedia.id. Di situ ada paket-paket soal-soal tryoutnya. Jadi kamu bisa melakukan persiapan dengan baik. Jadi di sela-sela waktu itu kamu bisa memperbanyak tryout untuk menargetkan skor UTBK yang akan kamu laksanakan untuk gelombang kedua nanti. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah kamu memiliki kesiapan mental yang lebih dibandingin pada saat kamu ikutin gelombang pertama. Jadi, kesiapan mental atau persiapan mental yang akan kamu bentuk pada saat kamu sudah mengikuti tryout secara berkala sebelum kamu mengikuti ujian di gelombang kedua, itu akan membuat kamu jadi terlatih dalam mengatur pengerjaan soalnya, sehingga manajemen waktunya juga tepat untuk mengerjakan soal. Jadi kamu nggak keburu panik tuh. Latihan mental ini penting banget karena soal-soal untuk UTBK itu kan soal-soal literasi dan TPS yang memang membutuhkan ketenangan dan fokus dalam mengerjakan soalnya. Keuntungan yang ketiga, kamu akan dapat informasi yang lebih banyak nih dibandingin yang gelombang pertama. Kamu tahu tipe-tipe soal yang ada di gelombang pertama sebelumnya, sehingga kamu juga bisa mempelajari lebih banyak tentang hal tersebut. Dan kamu juga dapat update-update soal terbaru untuk memperdalam pemahaman kamu dalam menjawab soal di UTBK 2023. Jadi persiapannya juga lebih matang tuh. Kalau kalian tahu, kalian tetap pantengin video-video kita ya, karena nanti kakak juga akan kasih update hari pertama UTBK itu kayak gimana. Jadi, mau itu gelombang 1 ataupun gelombang 2, kamu tetap harus mempersiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan soalnya. Karena usaha yang maksimal juga pasti akan mempengaruhi skor UTBK kamu. Selain itu, persiapan dengan baik juga akan mempengaruhi skor UTBK yang akan kamu dapatkan. Dan ada juga yang berpikir, udah deh kak, aku ngeblok aja karena udah saking pasrah ya. Kalau kalian pengen tahu cara-cara ngeblok, kalian juga bisa cek di video kita sebelumnya tuh ya. Kalau memang udah mentok banget dan udah nggak tahu harus gimana. Nah, ingat untuk gelombang 1 maupun gelombang 2 itu nggak berpengaruh juga sebenarnya dari cara kamu mendaftar. Intinya, mau kamu itu nanti dapatnya akhirnya di gelombang 1 maupun di gelombang kedua, kamu sudah bisa mempersiapkan dengan baik. Jadi, nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi bagaimana kesiapan kamu untuk bisa mencapai target skor yang kamu inginkan. Percaya dan yakin bahwa usaha apapun yang kamu kerjakan sekarang, mau itu usaha dengan semaksimal mungkin dan usaha dengan doa yang kuat, itu akan membawa kamu ke dalam hasil yang terbaik pada saat kamu ujian nanti. Jadi, mulai dari sekarang, kamu sudah siapkan mental kamu, kuatkan keyakinan kamu untuk mendapatkan skor yang tinggi di UTBK nanti. Semangat buat semuanya, semoga aja kamu keterima dan lolos di UTBK 2023 kali ini. Dan kamu keterima di PTN-PTN favorit impian kalian semua. Semangat buat semuanya, sampai sini aja video dari kakak dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. See you in next video, dadah!